Kalau prosesnya namanya pemeriksaan setempat, karena itu atas permintaan saya ke pengadilan, biar semuanya terbuka, terungkap, kita minta dilakukan pemeriksaan, sekaligus juga dilihat bagaimana respon anak-anak terhadap seseorang. Ternyata anak-anak tetap menolak, bahkan teriak-teriak tadi. Jadi tadi itu pemeriksaan setempat, di mana atas permintaan saya selaku kuasa hukum Pak Imbong minta supaya dilakukan pemeriksaan di tempat, di mana 3 tempat, rumah yang ada di Ojon, rumah yang ada di Delman, dan rumah yang ada di Tegerwong. Dari tempat pemeriksaan itu biar majelis hakim yang menyimpulkan. Yang jelas tadi dalam proses itu majelis hakim juga sampai masuk ke kamar, juga melakukan pemeriksaan di lantai berapa di rumah yang ada di Ojon. Artinya hal tersebut untuk melihat kelayakan tempat untuk dua orang anak tersebut. Apakah rumah tersebut layak atau tidak layak? Yang terpenting dari semua persoalan ini, seseorang itu harus sehat jasmani dan rohani. Apabila ada salah satu yang tidak sehat, baik jasmani atau rohani, tidak harus mendapatkan hak hadona. Jadi dilarang seseorang mendapatkan hak hadona apabila ditemukan adanya tidak sehat secara jasmani. Memang ditemukan ada Ya, Anda tanya aja sama mereka, jangan tanya kepada saya. Yang jelas menurut hukum seperti itu. Pak Im juga tadi udah ketemu, anak-anak juga datang. Begitu anak-anak datang juga dalam keadaan berteriak dan tidak mau. Artinya masih ada penolakan dari anak-anak. Anak-anak jangan dipaksa, jangan dijadikan objek. Anak-anak juga punya hak untuk menentukan, walaupun dia anak belum memayis, belum 12 tahun, tapi dalam situasi tertentu, berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung, berdasarkan jurisprudensi Mahkamah Agung, sekarang yang terpenting itu adalah apa yang terbaik buat anak-anak, bukan apa yang terbaik buat orang tuanya. Itu adalah perkembangan dalam proses hak asuh anak. Seperti itu sekarang. Nah, ini sebenarnya niat baik dari pengadilan sendiri sih ya, mau tahu banget situasinya seperti apa. Dan memang satu-satu tempat tadi saya maaf saya juga nggak tahu tuh. Saya juga tadi pakai celana pendek, saya dari sini tiba-tiba udah ada di Tegerwong. Karena saya ganti mana baru ya mereka semua ke mana ke Jerman nyari tempatnya, lihat situasinya. Dan kan ada CCTV juga yang bagus, dia lihat CCTV-nya di mana, saya kasih lihat ini di sini, dia lihat situasinya di rumah. Ya tidak mau. Anak-anak tidak bisa dipaksa, dia tidak mau, dia nolak. Tidak mau dengan ibunya. Jadi aneh bagi saya apabila seorang anak tiba-tiba menolak
kehadiran ibunya. Ada apa terhadap ibu tersebut sampai anaknya pun menolak, apalagi suaminya sudah jelas pasti menceraikan. Ya, anaknya saja menolak. Sebenarnya kita semua juga nggak mau anak seperti itu, beneran. Pas datang seperti itu, cuman pas sekolah juga sebenarnya enggak kok. Anak-anak baik, dan pas anak-anak baik datang baik, saya suruh anak-anak untuk di depan gurunya sama kita bilang miss dia, ada semuanya miss depannya ya. Saya bilang sama mama yuk, karena kalau anaknya sudah tenang nggak apa-apa, mau pulang ke Malang nggak apa-apa. Cuman kalau tadi kondisinya kayak tadi, karena kasihan psikis anaknya, dan saya tuh cuma sesimpel itu sebenarnya. Akhirnya kuncinya cuma bonding aja, orang tua sama anak sampai benar-benar ini tiap hari juga apa-apa, tapi jangan bilang kita melarang. Itu salah banget, dan kita nggak pernah melarang. Ini bukan masalah kasus, ini masalah yang terbaik buat Anak-anak saja. ini bukan masalah kasus. Saya itu laki-laki itu sebenarnya maunya bebas. Kalau bisa saya nggak ngasuh anak, tapi gimana, kita punya tanggung jawab sebagai orang tua. Saya mau perkembangannya bagus di orang tua yang sehat, beneran apa ada yang saya bilang. Kalau misalkan memang seperti itu, saya punya tanggung jawab, dan saya sudah berusaha untuk bilang pertamanya sama Paula secara damai, yuk daripada ini semua keluar, yuk kita baik-baik. Dan dia mau, kita nggak usah bilangnya maaf ya kurang dianakan, dan dia bilang selingkuhan ya, dan saya bilang, dan Paula mau, ada buktinya semua, saya edukasi. Dan setelah itu tiba-tiba dia geser karena opini orang kali ya, dia nggak mau. Ya sudah, saya bukannya mau mempertahankan hak asuh anak, yang terbaik buat anak saya harus lakuin, dan bukan berarti saya memisahkan, tidak juga. Ini beda-beda semua kan persepsinya, diputer-puterin terus. Nah, ini saya apa adanya bilang, dan alhamdulillah aku di sini lihat semuanya. Lihat tadi Iya, datang semua. ke rumah yang ada di Ozon, ya udahlah dilihat seperti itu, silakan hakim yang menyimpulkan. Juga datang ke Tiger Wong, tempat anak-anak bisa bermain dan sebagainya, dia bilang, oh ini tempat pasti nyaman, ya pasti nyaman anak-anak di situ. Dan terakhir ke rumah ini. Ini sebenarnya permintaan saya sebenarnya sama pengacara mereka, sama pengadilan, ketika pengadilan baru 2 kali 3 kali. Datang deh, saya bilang. Daripada saya beropini sendiri, kejadiannya seperti apa, yang satu membela, yang saya seperti bukan begitu, datang deh. Kita tahu semua sendiri. Akhirnya mereka datang lagi dengan niat baiknya, melihat sendiri. Bukan kita menghalangi untuk ini, enggak. Saya mengajarkan yang baik setiap hari sama. Kalau tidak ada respon, ada dua, antara benar dan tidak benar. Yang jelang biasanya kalau tidak pasti membantah, kalau diam ada kalanya benar. Itu logika di dalam bertanya. Ada kala kita bertanya dengan seseorang diam itu berarti membenarkan. Karena diam itu bisa dikategorikan membenarkan tentang sesuatu yang jelas. Dalam proses persidangan terungkap adanya seorang istri yang durhaka kepada suami, ada seseorang istri yang nunduk, ada seseorang istri yang berduaan di dalam sebuah tempat yang bukan pada tempatnya, di mana laki-laki tersebut bukan muhrimnya. Menurut syariat Islam itu adalah dilarang, dan itu adalah istri yang durhaka. Itu adalah fakta-fakta persidangan. Jadi gini, yang paling mungkin Paula juga tahu kali ya, gini loh, yang paling tahu akan semuanya adalah kita berdua. Mau itu KDRT, mau itu mengajarkan anak untuk membenci ibunya, mau itu pelit, mau itu kita berdua. Tapi ada satu yang dia lupa, ada satu hidup yang akan terus berkembang, dua anak ini, dan semua yang ditulis sama dia itu abadi. Yang dibully ke saya itu abadi. Suatu saat anak bisa baca, dia akan nanya sama saya, ini apa KDRT? Saya akan memperlihatkan sekolah besar sama anak saya, pasti itu abadi, dan dia akan melihat satu yang tidak mungkin dilakukan sama semua kejadian. Kemarin saya bilang saya mengajarkan yang kita baik, anak harus sebagai dia baca, dan setelah itu dia akan menanyakan sama saya, Pak, mama ngomong begini, apa kan nggak begini? Dia lihat ngomong semuanya. Oh, satu yang saya takut dia itu membenci ibunya nantinya, dan ini nggak dipikirin sama Mula. Saya tuh takut, takut anak-anak itu berbalik nanti sudah besar. Saya kan pernah 12 tahun, 14 tahun, 17 tahun lebih bahaya. Dia punya opini tajam banget sama orang tuanya.
tinggal enggak. Dan semua ini asli akan dibaca sama anak saya. Saya berbulan-bulan sampai setahun, saya benar-benar dihajar sama semuanya, tapi berusaha saya diam, cuman karena anaknya. Saya takut anak saya baca apa yang saya lontarkan mengenai ibunya. Makanya saya cuma ada di pengadilan aja. Cuman saya bingungnya, semua apa yang dilakukan sama Paula, itu yang bisa dibaca sama anak-anak saya semuanya. Dan alhamdulillah, saya bisa lewat. Kemarin ada gosip juga sama Kim ya. Papa sama Kim belum bisa baca dia. Udah Dia seperti itu kadang-kadang, berarti. ya dia kan swipe. Karena yang satu suka banget sama Kim. Kimberly. Papa main ini. Ya, tahu kan di situ tulisannya sebenarnya ada gosip gitu ya. Tapi gitu-gitu kan enteng-enteng gitu yang nantinya paling 2 tahun lagi dia nanya sama saya. Dan ini kan saya tiap hari sama dia. Dia tahu setiap hari saya ngajarin apa sama dia. Kok mamanya bisa bilang begini? Pasti dia akan takutnya gini loh juga. Itu doang saya. Takut saya, karena realitanya seperti itu. Tiap hari saya judulin ibu, sayangin ibunya. Tiap hari. Sayangin mama, sayangin mama, sayangin mama. Tiap hari. Saya nggak tahu semua diputar balikin sih kayak lebih baik. Saya nggak bisa jelasin itu, maksudnya takut panjang lagi kenapa. Itu saya dikira saya membela untuk dia begini kok anaknya sama ibunya bisa. Karena ada satu momen dia terima kok. Di sekolah saya terima, saya jujur-jujuran. Dan saya senang lihat ya. Dia sudah nunggu jam 11 sudah datang. Paula di sana di dalam sendirian. Jam ada sendirian, 1 menit sendirian. Saya masuk. Nah, dia senang mukanya. Nah, dia pulang sama mama. Pulang sama mama. Tapi habis itu lama-lama. Ini udah, ya nangis-nangis, papa nanya doang. Udah. Tapi kan lama-lama kan akan terjadi, ngerti nggak? Bonding lama-lama dia mau kok. Kalau gitu kalau misalnya mau nginep terserah. Saya sampai kadang-kadang juga sesimpel teori seperti itu. Tapi kenapa tidak bisa masuk ke dia yang akhirnya saya malah kayak orang jahat di sini. Bingung. Dan saya ngomong di sini bilangnya, saya harus berbicara dengan bahasa apa? Sedangkan saya nggak bisa berbicara, kenapa? Di mata kalian yang nonton segala semuanya, saya dikira membela diri, sana lagi. Aku nggak tahu kan, kita nggak tahu kan responnya. Apa nggak nanya ke dia? Nanya aja ke dia. Mas Yang jelas di dalam tadi kita juga sampaikan beberapa poin. Salah satunya itu syaratnya itu sehat jasmani. Itu dia, ini terjadi bulan puasa lagi. Ya Allah, saya sampai bilang ke dia juga, Allah ini puasa loh. Ini puasa loh, jangan mengumbar sesuatu yang tidak benar. Dan kayak gitu, dan kita setan hidup ini jangan sampai kita menjadi sesuatu hal kita diinginkan. Kita kesana itu mau digoda. Saya bilang kok, dan saya sekarang kalau misalnya ditanya gimana sekarang, saya nggak baca, saya nggak mau lihat berita soal saya. Apapun mau bagus berita soal saya juga, saya tenang seperti ini dan anak-anak fokus. Kalau anak-anak sudah baik sama ibunya, sudah saya fokus. Dan bukan berarti mau menang atau kalah saya di pengadilan, saya akan bukti sama Paula, saya akan menjadi orang yang sangat mendukung dia. Demi Allah saya bilang sekarang, kalaupun itu terjadi, saya langsung kasih. Oke, pengacara gue ya, kita nginep di hotel berduaan nih, kanan kiri, apa namanya itu connecting, dah, di sebelah suruh tidur malam, udah berhari-hari, lama-lama sendiri